Orde Baru kan dua yang menjaga inflasi Mas Walil, Bank Indonesia dan Bulog. Bulog waktu itu Barang. mandatnya banyak, 9 sembako. bahan pokok. Dengan bahan pokok. Jadi artinya pendekatan inflasi itu tidak hanya dari uang beredar, Iya, tapi juga barang beredar. Masyarakat konsumsinya naik bukan karena lapangan pekerjaan sektor formal yang tumbuh, tapi lapangan pekerjaan sektor informal yang tumbuh. Lapangan pekerjaan sektor informal yang tumbuh ini karena sektor formalnya punya M1 yang besar. Iya. Dalam FOMC, jadi FOMC itu pertemuan mereka terakhir. Rapat Dewan Gubernur mereka. Ya, tapi diperluas. Tapi mereka diperluas karena mereka negara federal juga kan gitu. Nah, dia udah memberikan sinyal bahwa nanti 1 Desember kemungkinan besar kami akan menghentikan kebijakan yang kami tempuh sejak tahun 2020, normalisasi neraca The Fed. Semakin besar peran belanja pemerintah, terutama 10-13 tahun terakhir ini, ya sejak era Jokowi 2014, ternyata melemahkan PMTB loh masalahnya. Korelasinya negatif. Direbut sumber dayanya. Kenapa? Karena sektor swasta pun merasa hampir semua bisnis dikerjakan oleh pemerintah. Dan antara mau didorong. Tapi BI ini sebetulnya menurut saya mengingatkan ini. Ya, mengkritik secara halus. Mengkritik secara halus 86%. bahwa ternyata pada antara itu perannya hanya 9. Iya. Berarti heavy kepada pemerintah. Itu salah. Berarti pemerintah harus memberikan ruang kepada swasta kan? Salam cerdas, ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Saya ditemani oleh sahabat saya Yanuar Rizki. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau mengajak Mas Yanuar bincang tentang pertemuan tahunan Bank Indonesia. Mas Yanuar, kita setiap tahun Bank Indonesia itu di akhir tahun memiliki suatu acara yang untuk ukuran Bank Indonesia kolosal ya. Dia itu pertemuan tahunan, kolega-koleganya, pengusaha dan juga jajaran pemerintahan juga ada, dan kali ini dihadiri oleh Presiden Prabowo. Tidak tiap tahun ya dihadiri Presiden. Tanggal 28 November lalu. Jadi baru beberapa hari. Selain paparan, Bank Indonesia itu juga mempublikasi yang disebut dengan laporan pertemuan tahunan Bank Indonesia. Dikatakan bahwa laporan yang ini bagian dari pertanggungjawaban Bank Indonesia kepada publik, bagian dari transformasi publik. Jadi kalau kita baca laporannya itu memang dokumennya itu ya penjelasan lah tentang keadaan ekonomi, apa yang diambil oleh Bank Indonesia, dan yang penting adalah proyeksi mereka tentang tahun depan, dan Bank Indonesia cenderung selalu menyebutnya 2 tahun ke depan. Jadi berarti dia nyebut 2026 dan 2027. Nah, karena panjang, bukunya tebel, laporannya, pidatonya juga cukup panjang, saya nanti bagi dua sesi. Nah, untuk sesi ini saya ingin minta komentar dari Mas Yanuar dan terhadap beberapa paparan awalnya. Nah, ini Mas yang mewarnai awal dari pidato. Tapi kalau di buku di bab-bab awalnya menjelaskan tentang kondisi global di sini. Tapi ujungnya ke sini. Prinsipnya Gubernur Bank Indonesia ingin mengatakan bahwa Bank Indonesia juga itu pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi Mas, 26 dengan 27. Itu yang mau diinginkan. Ada nuansa optimis yang ingin disampaikan. Lalu sudah dipastikan juga target mereka inflasi seperti yang lalu-lalu juga, plus minus 1 dari 2,5, berarti 1,5 sampai 3,5. Nah, lalu ada argumennya kan, argumen kenapa mereka optimis ke pertumbuhan yang akan meningkat, itu karena menganggap konsumsi akan meningkat. Yang digambar ini ada MBG dan Bansos. Di buku ya dijelasin lah apa yang kira-kira mendukung konsumsi meningkat tersebut. Nah, yang di sebelah sananya yang juga membuat pertumbuhan ekonomi tinggi ini, jadi ini pendekatan komponen kan jelas, ya konsumsi. Lalu itu ada investasi yang dianggap iklim investasi membaik. Ini nanti bisa dikomentari, padahal Purbaya bilang iklim investasi kita murah dulu. Nah, ditunjukin di situ contohnya adalah kredit investasi dianggap akan ini, dan kawasan ekonomi khusus juga rupanya diandalkan untuk mengusung ini. Lalu Danantara Mas itu dianggap juga akan ini. Nah, sana lagi
komponen lain ekspor dianggap akan terjaga. Tapi saya punya biasa menghafal loh karena sering baca. Jadi kalau Bank Indonesia bilang meningkat, itu Mas biasanya itu memang baik menilai yang sudah, terutama yang menilai yang sudah terjadi. Kalau meningkat itu lumayan benar. Tapi kalau dia bilang membaik, itu sedikit Mas meningkatnya. Kalau dia bilang terjaga, itu kadang turun Mas. Tapi masih itu bahasa yang lazim digunakan dia. Ini jangan-jangan itu harus diterjemahkan tuh. Konsumsi meningkat, investasi membaik, ekspor terjaga. Kalau gridnya itu beda ini. Ini lebih tinggi. Nah, inflasi kita nggak usah bahas, itu mereka next. Nilai tukar katanya juga dijaga akan tetap stabil. Tapi Mas Yanwar sudah menjelaskan sering kepada kita ya, Bank Indonesia itu stabilitasnya. Kalau netizen ini angkanya yang suka ini. Argumennya ada tuh, karena mereka akan intervensi dan menganggap fundamental kuat. Kan begitu, nanti silahkan dijelaskan Mas Yanwar. Dan ini juga dianggap oleh Bank Indonesia pertumbuhan kredit akan meningkat. Meskipun saya kok melihat Bank Indonesia ini nggak optimis amat juga. 26 di tahun ini saja targetnya 11-13 malah diturunin kan jadi 8-11. Kalau berdasarkan tradisi Bank Indonesia itu kalau optimis pasti 2 digit. Ini masih di atas tuh angka 1 digit. Nah, tapi tetap dia melihat akan ada peningkatan likuiditas kan perbankan. Lalu di sana ada permintaan yang dianggap dia akan membaik. Ini mungkin seiring dengan yang tadi. Nah, ini yang saya kurang paham, ekonomi digital meningkat pesat ini nanti diulas sedikit aja di sesi berikut, nanti ini didalami. Next. Nah, ini yang menunjukkan kebutuhan investasi. Nah, ini Mas mungkin dikomentari nih. Ternyata BI menganggap dari swasta itu akan 85%, 86 85 itu 86, dan antara 9% fiskal 5%. Selama kebutuhan sumber pembiayaan investasi 5 tahun yang 47.000 triliun itu. Nah, dianggap akan didukung kebijakan industrial, lalu ada penguatan model bisnis berarti kelembagaannya kan, dan seterusnya. Kira-kira itu yang disampaikan. Nah, saya ingin komentar umum Mas Yanwar tentang keyakinan Bank Indonesia kita akan tumbuh dan stabil di 2 tahun mendatang. Gimana, Mas? Oke, mungkin kita ke yang slide pertama dulu nih. Nah ini ya. Jadi gini Mas Awalil, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kan memang jelas ya, market share terbesarnya konsumsi. Jadi kalau konsumsinya itu menurun, pertumbuhan ekonomi pasti menurun, gitu ya. Nah, terus kalau dilihat lagi, pertumbuhan ekonomi itu akan naik kalau pembentukan modal tetap bersihnya juga naik kan. Jadi artinya investasi naik. Jadi kuncinya kan 2. Kalau kita bicara pertumbuhan itu, 1 konsumsinya. Kalau bahasanya BI ini meningkat, berarti kan BI mengatakan bahwa konsumsi menjadi andalan. Iya. Nah, dalam investasi seperti yang Mas Awalil bilang, ada keraguan, gitu ada keraguan. Nah, kemudian kan kita kembali ke ekspor terjaga. Jadi gini Mas Awalil, kalau kita lihat ya, Bank Indonesia itu kan dia punya policy rate untuk menggerakkan ekonomi, yang disebut dengan BI rate. Oke. Kalau kita lihat BI rate berdasarkan undang-undang, ya, dia itu single mandat. Menjaga nilai tukar rupiah, ya, untuk apa? Untuk inflasi, ya kan, uang beredar, dan tata kelola perbankan dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat dulu, artinya BI rate secara policy rate, gini loh, policy rate itu gini loh, BI rate ditetapkan sekarang 3%, itu bukan karena angkanya 3%, Mas Awalil. Fed rate juga begitu. Jadi semua suku bunga bank sentral yang menjadi acuan bunga itu sebetulnya bunga yang diinginkan oleh bank sentral terhadap kondisi perekonomian. Mewakili ke seluruh perekonomian. Jadi kalau misalnya BI rate ditetapkan 3%, sekarang 4,75. Misalnya ya 4,75. Maka dia ingin menciptakan yang namanya inflation targeting framework. Menjaga inflasinya. Jadi inflasi dijaga di kisaran yang bisa menumbuhkan M0 konsumsi. M0 di masyarakat, yang ini selalu dikatakan juga oleh Menteri Keuangan tentang apa? Base M0 money. dengan uang primer sama. Uang primer M0. Kalau M0-nya tumbuh positif, Mas Awalil, dan kemudian ada sisanya, maka orang akan punya kemampuan menabung, cash inflow kepada perbankan.
M1-nya pun bertambah. Ya kan Mas Walil ya, M1 bertambah, kemudian ekspor selisih impornya lebih besar. Dan kemudian pada akhirnya yang nilai tukar bisa terjaga karena ekspor dari impor lebih besar, kepada inflasinya terjaga karena daya beli dari nilai tukar yang terjaga dari ekspor lebih besar dari impor. Uang beredarnya di M1-nya tumbuh ke M0, maka daya beli akan mengimbangi inflasi. Gitu ya Mas Walil ya. Logikanya begitu. Nah, sekarang kita bicara dulu kondisi ekonomi stabil, kondisi ekonomi tidak stabil. Dalam kondisi ekonomi yang stabil, peran BI rate, ya. Jadi saya pernah menguji ini Mas Walil, menguji ini pakai data dari Januari 2002 sampai Desember 2014. Jadi setiap policy rate yang dikeluarkan tiap bulan, saya lihat juga M0 tiap bulan, saya lihat juga M1 tiap bulan, saya lihat juga ekspor minus impor tiap bulan, saya lihat juga nilai tukar penutupan tiap bulan, saya lihat inflasi. Nah, apa transmisinya? Secara jangka panjang, jadi secara berkelanjutan, secara metode statistik gitu ya, statistik dan ya ekonometri lah, modeling yang berkelanjutan. Secara jangka panjang, bahwa BI rate yang ditetapkan oleh Bank Sentral itu efektif menjaga stabilitas nilai tukar. Bukan angkanya dulu nih, tapi kita bicara stabilitas. Makanya kan Bank Indonesia itu selalu mengatakan stabilitas yang dia jamin, bukan nilai tukarnya. Di mana mengukur stabilitas nilai tukar ini bisa terjaga? Ketika ketransmisinya ke inflasi dapat dijaga. Gitu loh Mas Walil. Nah, apakah ketika transmisi inflasi bisa dijaga? Kan fungsi BI rate ini ahead the curve. Jadi kalau misalnya menurut BI mengatakan suku bunga BI 4,5, ahead the curve berarti sebetulnya inflasi mau dia tekan di plus minus 1,4 di plus minus 1,4,5 itu. Kan kalau bisa di bawah 4,5. Nah, untuk 4,5 itu berarti dia ngunci yang namanya nilai tukarnya. Ya, kalau nilai tukar dikunci, kemudian juga ada ekses di neraca perdagangan, ekspor impor, memperkuat daya beli, memperkuat M0, memperkuat M1, gitulah transmisinya. Nah, dari secara jangka panjang, yang namanya inflation targeting framework kita ternyata BI rate itu menjaga nilai tukar untuk menjaga inflasi. Jadi inflation targeting framework dicapai dengan peran BI rate menjaga nilai tukar. Ya, sesuai dengan narasinya tuh. Tapi kan berarti Mas Walil, ya, kalau misalnya BI rate mampu menjaga nilai tukar, menjaga inflasi, berarti inflatoir kita nilai tukar. Kalau inflatoir kita nilai tukar, artinya sebetulnya konsumsi kita net importir. Itu gitu loh Mas Walil. Jadi artinya cara bacanya gitu. Kalau korelasinya itu ternyata BI rate itu benar-benar menjaga nilai tukar, bertransmisi ke inflasi, bertransmisi ke M0, artinya sebetulnya konsumsi kita posisinya net importir. Nah, tapi kan bisa juga kita mengatakan gini, kalau konsumsi kita net importir, katakan saja ya bahwa nilai tukar. Jadi gini, saya ingin mencoba kita menukik tentang rezim devisa bebas. Ya. Jadi kalau menurut saya Mas Walil, kalau kita bicara LOI IMF setelah krisis moneter tahun 98, dengan mengatakan Bank Indonesia single mandat menjaga nilai tukar, menurut saya resep IMF memang sudah menciptakan kita menjadi bangsa net importir. Jadi kalau menurut saya, kalau kembali kepada paradigma Presiden Prabowo Subianto, ya tentang bahwa wah asing-asing gitu kan, kita harus swasembada dan sebagainya, termasuk juga yang dinarasikan juga oleh Menteri Keuangan Purbaya Sadewa ya. Menurut saya berarti sebetulnya kita layak mereview apakah kita masih ingin menerapkan rezim devisa bebas. Apalagi sudah dimulai dengan DHE suruh parkir sini kan sudah mulai jadi masuk itu. Artinya menurut saya
bahwa fungsi BI hanya menjaga nilai. Coba kita bandingkan sama The Fed. Apa fungsinya? Fungsinya menjaga inflasi, menciptakan lapangan kerja. BI nggak ada mandat lapangan kerja. Inflasi aja. Inflasi aja. Dan itu pun single. Sehingga Nilai nilai tukar dibandingkan soal barang ya. Jadi artinya menurut saya konsepnya itu konsep ke uang beredar bukan ke barang beredar, Mas Walil. Iya. Tapi memang instrumen yang dia miliki memang cuma itu Ya kan. memang. Tapi The Fed bisa ya. Nah, tapi kan kalau kita bicara artinya kalau kita bicara rejim ketika kita belum devisa bebas masih Iya, masih Waktu Orde Baru. controllable lah. waktu Orde Baru. Kontrol. Orde Baru kan dua yang menjaga inflasi, Mas Walil. Bank Indonesia dan Bulog. Bulog waktu itu Barang. mandatnya banyak. Bukan 9 sembako. bahan pokok. 9 bahan pokok. Jadi artinya pendekatan inflasi itu tidak hanya dari uang beredar, Iya, tapi dari juga barang beredar. Barang beredar. Iya kan? Jadi artinya kan pendekatannya itu bukan hanya uang, tapi barang. Nah, sejak kita kena reformasi kan sebetulnya fungsi Bulog menjadi korporasi, Iya. tidak lagi menjadi stabilisator. Iya. Artinya inflasi hanya bertumpu ke uang beredar. Iya. Ya Mas Walil ya, Iya. hanya bertumpu ke uang beredar. Nah, terus saya kemudian mencoba melihat ya dalam beberapa periode amatan ini, kalau dunianya tengah tidak pasti, nilai tukarnya bergejolak, ya yang sering kita bahas volatilitasnya naik turun gitu ya, naik turun tajam. Apa sih yang terjadi tentang BI rate? Nah, BI rate kalau dalam posisi dunia yang sedang tidak teratur, kalau dia terlambat, counter cyclical. Jadi saya pernah saya menguji dari Januari 2002 sampai Desember 2014. Ada beberapa saat volatilitas BI itu counter cyclical sebetulnya. Oke. Jadi artinya dia mencoba PBI rate-nya itu tidak mengikuti tren pasar ke depan. Iya. Jadi tren pasar tuh ke depan tuh gimana? Gini loh Mas Aurel, saya mungkin ingin gampangnya kita ngomong. Ini uang nih, perbankan pegang uang, bank, ya. Saya tidak kerek duit ini untuk masuk ke dalam instrumen BI rate. Ya, instrumen ya macam-macam kan, penyerapan uang. Kan BI rate itu kalau naik berarti Bank Sentral ingin menyerap uang kan. Saya biarkan nih. Ya. Saya biarkan perbankan pegang uang. Tidak saya sedot. Di depan kurva taunya nilai tukar bergerak. Volatil ya. Volatile. Nah, kemudian karena dia bergerak, dia juga masang di pasar uang. Akhirnya, saya Bank Indonesia, di samping harus melawan eksternal, saya juga melawan perbankan saya. Nah, kembali ini ke teori bandar, Mas Walil, bukan hanya BI. Semua bank sentral itu berpikiran itu bandar aja. Jadi misalnya kalau di depan kurva saya ngelihat, oh ini kayaknya tekanan rupiah banyak. Sebelum uang itu tidak bisa dikendalikan, uang itu saya tarik duluan. Biar besok yang main di falas itu saya aja. Mereka kamu nggak usah main. Kamu nanti saya dapatkan bunganya. Yang Walil ya. Itu mendahului kurva. Mendahului kurva. Mendahului tren yang diduga akan terjadi. Jadi tren yang diduga. Jadi BI rate yang efektif, Fed rate yang efektif itu sebetulnya apa? Menyerap likuiditas yang ada di perbankan untuk tidak masuk ke spekulasi berlebihan. Karena kalau spekulasi berlebihan, makin sulit dia mengendalikan yang namanya stabilitas nilai tukar tadi. Jadi kalau saya lihat ke depan nih, volatilitasnya naik, ya saya naikin duluan BI rate-nya. Tujuannya apa? Agar perbankan ngelihat, oh masukin bank sentral aja, karena bunganya tinggi. Begitu misalnya ada peluang, uangnya kan udah terlanjur masuk misalnya. Ya, jadi ini sebetulnya kuncinya itu tarik duluan, front loading. Itu fungsi BI rate. Nah, tapi kan di era-era waktu SBY, terutama Pak JK beberapa kali juga waktu itu menekan bahwa suku bunga bank sentral ini jangan tinggi-tinggi karena nanti ke kredit dan sebagainya. Nah, dalam periode volatilitas itu, jadi volatilitas itu kita pernah terjadi di 2005, Mas Walil, itu kan harga minyak. 2008 karena krisis 2008. 2011, 2012 karena tapering off quantitative easing the Fed. 2016. Jadi beberapa ya sekarang juga kita volatile. Nah, saya amati ternyata ada dalam salah satu BI itu sebetulnya tidak menaikkan BI rate. Di saat volatilitasnya meningkat. Yang terjadi apa? Rupiahnya melemah lebih banyak. Ambil contoh yang paling terkini. Kemarin nih, BI nurunin bunga. Rupiahnya langsung merespon
negatif kan. Jadi gini, gampangnya Mas Awal. Ketika saya perbankan punya likuiditas, sementara asingnya masukin dalam volatilitas di rupiah US dollar, saya ngelihat misalnya bunga puap pasar uang antar bank, ini ada dua nih. Kalau dulu ada puap rupiah, ada puap US dollar. Sekarang puap ini yang rupiahnya jadi Indonia namanya, puap US dollarnya JIDOR. JISDOR. Ini ada semua tersedia di laman Bank Indonesia ya, day per day. Nah, jadi artinya kalau misalnya Indonia nih yang dalam rupiahnya, ya bunganya lebih tinggi dari BI rate, berarti BI rate gagal Mas Awalil. Itu salah satu. Jadi artinya bank lebih banyak pinjam meminjam uang antara mereka sendiri. Antara mereka, dan bank yang kelebihan likuiditas daripada kasih ke bank sentral, kasih ke bank lain. Nah, underlying-nya kan nanti banyak nih, ada ekspor impor dan itu akan menambah pelemahan rupiah. Jadi kenapa BI rate itu harus mencegah di depan kurva agar Indonia dan JISDOR tidak jauh-jauh dari agar nilai tukarnya terjaga. Atau saya potong sedikit. Berarti kalau BI rate diturunkan, itu kan dia memberikan lebih banyak kesempatan kepada bank dengan likuiditasnya, toh. Nah, berarti ini BI menganggap di depan rupiah stabil dong kalau dia melakukan penurunan suku bunga. Dan bisa yang terjadi sebaliknya ya. Ya, tapi kalau kondisinya sedang volatilitas, dipaksakan populis seperti juga kemarin, maka yang terjadi sebenarnya kontraproduktif. Jadi gini loh. Kalau bicara datanya, ini kita bicara data nih. Bicara model ya. Bank kelebihan likuiditas tidak serta-merta seperti kita katakan pasti akan kasih ke kredit, enggak. Jadi saya selalu mengatakan, termasuk di podcast kita terakhir, saya bilang kalau saya kasih kredit ada resiko gagal bayar, resiko kredit macet. Tuh gini deh, gampangannya deh Mas Awalil. Suku bunga BI rate sekarang berapa? 4,75. Ya, saya ada lawannya. Harga 100 pun SBN pemerintah, saya dapatnya 6%. Apalagi kalau harganya lagi turun, saya dapat yieldnya lebih besar. Logikanya, over likuiditas yang dipaksakan oleh BI dengan menurunkan BI rate tidak otomatis sama dia dialirkan ke kredit Mas Awalil sepanjang ada saingannya. Kita baru ngomong, ini kan di layar berikutnya juga ada BI mengatakan terjaga segala macam itu ya. Nah, dia gimana bisa menjaga? Jadi gini loh, coba kita perhatian Mas Awalil. Ya, Fed rate dan yield surat utang Amerika Serikat itu tipis, bedanya 0,1. Selalu begitu. Ya kan? Jadi artinya sebetulnya Fed rate efektif menciptakan sebagai single policy rate yang jadi acuan. Sekarang menurut saya BI itu mengacu kepada inflasi BPS yang rendah ini. Tapi kan inflasi yang rendah ini juga bisa disebabkan oleh daya beli kan. Harganya sebetulnya naik, daya belinya nggak ada, ya inflasi rendah juga, bahkan bisa deflasi kan. Benar nggak? Jadi kalau sekarang kita acuannya inflasinya BPS acuannya. Saya ambil contoh deh gini. Harusnya nilai tukar juga dong acuannya. Ambil contoh nih Mas Awalil. Rupiah kita kemarin melamah. Inflasi kita enggak kan? Malah menguat. Inflasinya turun. Terjaga banget. Rupiahnya melemah. BI rate dari kacamata menjaga inflasi sukses nggak? Sukses. Tapi dari kacamata menjaga nilai tukar sukses nggak? Enggak. Ini ya. Artinya counter cyclical bisa saja populis karena sebetulnya daya belinya yang nggak ada. Jadi gini loh maksud saya, bukan karena keberhasilan saya menjaga nilai tukar sehingga harga barang impor yang dipakai konsumsi itu harganya stabil sehingga masyarakat mengalami inflasi yang rendah, tapi sebetulnya harga barang impor ini naik, masyarakatnya sudah tidak punya daya konsumsi. Sekarang inflasi kita kalau 2,5%, artinya kalau tidak ada ceteris paribus nih, daya belinya terjaga, pertumbuhan ekonomi akan tinggi dong. Kan gini loh, orang beli handphone, harga handphonenya turun, ya kan? Orang akan lebih banyak beli handphone kalau dia punya uangnya. Nah, yang terjadi saat ini,
BI rate turun karena melihat ruang inflasi. Iya. Iya. Ya kan Mas Walil? Ruang inflasi yang turun, BI rate turun. Tapi kemudian konsumsinya turun. Bahkan kan yang data yang dibuat Bright ya dengan rata-rata kan pertumbuhan YoY-nya di bawah rata-rata kan? Iya betul. Iya nggak? Iya. Untuk konsumsi rumah tangga. Iya. Artinya ternyata harganya bisa dijaga, tapi orang nggak bisa beli. Berarti kan ada masalah di konsumsinya. Di konsumen. Makanya kalau kita lihat ya, ketika namanya inflasinya dikendalikan rendah, nilai tukar rupiahnya melemah, yang punya korelasi ke daya beli mana? Nilai tukar kan? Nilai tukar. Iya. Ya kan Mas Walil? Betul. Ya kan yang punya korelasi nilai tukar. Artinya kalau inflasi terkendali, nilai tukar terkendali, konsumsi juga akan meningkat. Nah, saya punya datanya Mas Awal. Ketika counter cyclical itu kan diharapkan yang namanya kredit itu akan tumbuh. Kalau kredit itu tumbuh berarti net ekspor atas impor akan naik. Ya kan Mas Awal? Terutama kan pilihannya bisa gini Mas Awal. Pilihannya itu bisa saya nggak apa-apa nilai tukar rupiah lemah. Ekspornya tapi kenceng. Ekspornya kenceng. Dalam Vietnam itu ya begitu ya. Nah, dalam salah satu yang saya amati dalam yang pernah saya lakukan ketika BI pernah counter cyclical, dia mencoba BI rate-nya turun di saat ada ruang inflasi, tapi nilai tukarnya melemah. Ternyata Mas Awalil korelasinya juga dengan ekspor negatif. Iya, tidak mendorong ekspor. Tidak mendorong. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara terus terang data yang ada, kita ini sebetulnya sejak era reformasi Mas Walil ada yang salah dalam struktural ekonomi. Sektor realnya. Sektor real, masyarakat konsumsinya naik bukan karena lapangan pekerjaan sektor formal yang tumbuh, tapi lapangan pekerjaan sektor informal yang tumbuh. Lapangan pekerjaan sektor informal yang tumbuh ini karena sektor formalnya punya M1 yang besar. Iya. Gitu loh Mas Awalil. Jadi transmisinya tuh seperti itu. Ya, menciptakan trickle down effect. Nah, sekarang yang namanya ekses likuiditas asing luar negeri. Jadi gini loh. Saya juga ingin memberikan satu catatan. Ya. Dalam beberapa kesempatan saya melihat bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan bahwa nih lihat nih uang beredar. Saya intervensi, saya kasih tahu dulu presidennya uang beredar zaman Jokowi. Zaman Jokowi berubah. Demikian juga paparan Gubernur Bank Indonesia di acara tahunan ini. Kalau saya bukan gampang ya. Saya melihat itu simple. Kenapa? Karena The Fed sudah mengirimkan sinyal dalam FOMC, jadi FOMC itu pertemuan mereka terakhir. Rapat Dewan Gubernur mereka. Ya, tapi diperluas ya. Tapi mereka diperluas karena mereka negara federal juga kan gitu. Nah, dia udah memberikan sinyal bahwa nanti 1 Desember kemungkinan besar kami akan menghentikan kebijakan yang kami tempuh sejak tahun 2020. Iya. Normalisasi neraca The Fed. Normalisasi neraca The Fed itu apa? The Fed itu dulu namanya quantitative easing. Quantitative easing itu dia beli surat utang pemerintah Amerika Serikat dari pasar. Pasar dapat uang. Jadi dia menginjeksi uang beredar ke pasar itu dengan uang pasar kasih surat utang pemerintah. Nah, yang terjadi adalah neracanya The Fed itu semakin tidak sehat Mas Awalil. Yang namanya surat utang pemerintah Amerika Serikat itu tambah banyak. Emas dia tonasenya kan banyak ya kan, tapi secara porsi. Nah, ini yang diserang juga oleh BRICS. Karena sebetulnya rasio emas The Fed terhadap currency circulation-nya semakin menurun, tapi bukan tonasenya loh Mas. Ya, dia paling gede tetap tonasenya. Jadi sebetulnya The Fed itu secara geopolitik mengalami yang namanya ancaman dedolarisasi. Karena negara-negara BRICS mempersoalkan rasio. Sehingga kan mau nggak mau rasio ini harus dia perbaiki kan Mas Awalil. Yang namanya normalisasi neraca dia lakukan. Ya kan, dia lakukan, dia balik, dia jual ke pasar.
Sebagiannya. Sebagian cukup besar. Cukup besar itu pasar sehingga harga yieldnya jadi naik karena harganya jadi ya namanya dijual kan harga jadi jatuh kan. Yield naik, suku bunganya naik dan sebagainya ya. Kebijakan uang ketat dan sebagainya karena The Fed tidak injeksi lagi likuiditas. Dia mengatakan normalisasi ini akan kami hentikan di Desember 2025. Tapi seperti aku katakan sebelumnya, ini kan sebelumnya mereka mengeluarkan undang-undang stablecoin Amerika Serikat, yang dia mengunci juga bahwa semua currency circulation, ya kan BI juga ngomong tuh ekosistem digital, nanti kaitannya ke sana. Karena The Fed juga mengatakan mau uang itu diciptakan pakai digital mau pakai kripto tapi cara berpikirnya mesti sama kayak bank sentral, harus ada underlying US Treasury, ada underlying emas. Artinya apa Mas Awalil? Yang namanya US Treasury yang dipakai untuk dia normalisasi kemarin, sekarang dipakai untuk underlying di sektor mikronya. Yang menerbitkan kripto lah, yang menerbitkan digital lah gitu loh. Kedua, ada kepentingan sama-sama yang dia ciptakan antara dia dengan hedge fund, emas. Jadi kalau 1934 Russell Fed pakai revaluasi pakai undang-undang, sekarang dia pakai pasar. Jadi kenapa Mas Awalil ada sinyal The Fed itu sudah bisa menghentikan kebijakan normalisasinya? Satu, harga emas sudah tinggi. Kedua, yang namanya US Treasury-nya memang sudah ke market. Nah, ini artinya kebijakan akan dibalik lagi nih Mas Awalil. Memang dia siklusnya begitu siklusnya gitu. Jadi kebijakannya akan dibalik lagi. The Fed akan ngambil lagi surat utang pemerintah Amerika Serikat dari pasar, injeksi lagi likuiditas. Dan saya ingin mengatakan Mas Awalil, yang dikatakan beberapa poin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa, sepanjang yang saya tahu, sepanjang data yang saya lihat, likuiditas itu dimulai ketika The Fed melakukan kebijakan quantitative easing. Ya, perkara bahwa Pak Purbaya pada waktu memberikan nasihat ke Presiden, itu soal lain. Tapi bahwa faktanya likuiditas M2 kita menurut penelitian yang saya lakukan selalu karena ekses likuiditas dari kebijakan The Fed. Nah, jadi kalau saya membacanya, kenapa ada kepedean ini? Ya wajar-wajar aja. Dia menciptakan brand bahwa kalau besok tahu-tahu The Fed QA lagi, seolah-olah dia yang menginjeksi dulu. Ya sah-sah saja lah. Kita juga mendukung seorang Menteri Keuangan yang bisa punya kredibilitas trust di pasar gitu. Cuman saya juga ingin menggambarkan agar kita tuh jangan jadi bangsa yang kumat-kumatan lah gitu. Ya kan ketika ada likuiditas kita kumat gitu, ketika nggak ada kumat. Kalau saya lihat pidato Pak Peri juga sama. Jadi gini loh masalahnya. Kelihatan ada asumsi tentang hal itu. Tadi coba kita lihat nih. Mar. Dilihat. Kita lihat nih. Nah ini, di sini nih. Komitmen Bank Indonesia. Tuh, kiri ya. Intervensi falas. Pembelian SBN, pendalaman pasar keuangan. Sekarang intervensi falas. Saya udah bilang tadi, kalau falas tidak diintervensi, ya Mas Walil ya, dampaknya ke inflasi, dampaknya ke ekspor juga tidak ada, dampaknya ke daya beli. Jadi dia melakukan intervensi. Dua, pembelian SBN. Mas Awalil, data yang Mas Awalil sajikan antara asing dan BI. Sampai 2012, BI masih sedikit kan Mas Awalil? Iya, sedikit Bang. Asing. Di bawah 5%. Nah, artinya apa? Karena pada waktu itu ada QA. Oh, jadi duit masuk di SBN berbagai negara ya? Iya, kita lihat nih. Imbal hasil menarik. Ya Mas Awalil ya. Mas Awalil, saya melakukan reverse repo. Saya hedge fund di Amerika Serikat. Saya beli US Treasury. Saya jual ke The Fed. The Fed bilang, ini bunga reponya 2% ya. Ya Salil ya. Saya lihat di Indonesia kuponnya aja 6%. Jadi saya beli dulu nih US Treasury nih. Jebret, kasih ke The Fed. The Fed kasih uang ke saya. Ada bunganya 2%. Ya kan? Reverse repo. Saya dapat duit tunai. Likuiditas. Saya kasih surat utang ke pemerintah Amerika Serikat. Nilainya 2%. 2% ini saya beliin SBN di Indonesia yang bunganya 6%. Udah dapat 4% Mas Awalil. Belum ditambah saya ngegerak-gerakin US dollarnya. Trading ya. Trading. Misalnya gini, saya beli
ketika rupiahnya 16.000. Iya. Begitu saya jual, rupiahnya udah 17.000. Ya kan, keuntungan nilai tukar, keuntungan bunga. Ya kan Mas Walil? Nah, jadi transmisinya itu yang dikatakan imbal hasil menarik, satu. Kalau dulu kita menganggap selisih suku bunga antara Fed rate sama BI rate. Zaman sekarang ini udah nggak dominan Mas Walil. Karena yang dilihat itu sebetulnya selisih antara yield negara maju dengan yield negara berkembang. Yang benchmark lah ya, yang 10 tahun misalnya. Kita berasumsi ternyata di 1 Desember kemarin The Fed mengkonfirmasi kebijakan tightening atau uang ketat yang ditandai dengan normalisasi neraca The Fed diakhiri. Jadi Mas Walil, saya ingin mengatakan di satu sisi orang bilang, ini pesimis mulu. Kalau mau ngomong optimis, ada sisi optimisme, kemungkinan uang ini banjir lagi. Tapi saya ingin fair. Yang ngebanjirin itu ya sebetulnya, ya kalau dalam tanda petik bahasa Bung Karno, imperialisme juga gitu loh. Jadi saya ingin mengutip apa yang dikatakan Bung Karno di Indonesia Menggugat. Kami disuruh tanam paksa, disuruh kerja paksa, yang hasil-hasilnya dipakai membiayai krisis industri di Barat. Apa bedanya sekarang? Ya Mas Walil, mereka nanamnya itu bukan lagi pala, bukan lagi rempah-rempah, ngambil surat utang pemerintah kita, ya kan? Bunganya tinggi, hasilnya dinikmati oleh kita enggak, sebatas kita menjaga stabilitas saja kan Mas Walil. Nah, sekarang saya ingin mengatakan gini Mas Walil, artinya di depan kurva orang membaca seperti 2008. Jadi di 2008 Mas Walil, itu setelah crash 1 tahun setelah gagal bayar KPR di September 2008, Wall Street jatuh, banyak pertemuan-pertemuan di Kongres, di Senat, sampai akhirnya mereka quantitative easing. Itu juga diumumkan di Desember 2008. Quantitative easing dimulai di mana Mas Walil? Di 1 Januari. Puncak besarnya di mana? Di Maret 2009. Jadi sebetulnya Mas Walil, kalau hitungannya sama persis polanya, The Fed akan melakukan seperti 2008, maka kemungkinan besar di Januari sampai Maret 2026 depan ini akan terjadi lagi ekses likuiditas dari luar. Yang kemudian membanjiri karena selisih imbal hasil tadi. Itu ya Mas Walil ya. Ya kan, transmisinya itu seperti itu. Tapi menurut saya, ya, BI menyadari Mas Walil, situasi kita tidak dalam posisi baik-baik saja seperti 2008. Jadi gini loh, kalau 2008 itu tidak terjadi pelemahan konsumsi daya beli Mas Walil. Iya, karena kita habis booming batu bara, habis itu jadi baru panik-panik itu aja lah. Bansos perlindungan sosial habis-habisan gede. Karena hanya ruangnya itu juga hanya sebentar. Ya kan? Kalau ini kan benar-benar dia normalisasi dari 2020 sampai 2025, 5 tahun tuh benar-benar likuiditas kering Mas Walil. Sehingga akhirnya sektor informal kita juga nggak dapat likuiditas kan. Saya mau ambil contoh di mana? Oh, jauh banget. Masa sektor informal dapat likuiditas dari The Fed? Mas Walil, di samping masuk ke dalam surat berharga ini, pembiayaan startup itu terjadi juga karena ekses likuiditas kebijakan uang mudah dari The Fed. Jadi bakar duitnya pakai duit itu. Pinjol. Iya Mas Walil ya, pinjol, kemudian juga ada pendapatan. Dan gini loh, begitu uang mudah dari ekses likuiditas ini, saham juga rame. Kelas menengah juga, wah dari saham, euforia, dia belanja kan. Artinya sektor informal dapat kuculan trickle down effect. Tapi akibat karena likuiditas di pasar keuangan, bukan di sektor real Mas Walil. Sehingga begitu sektor keuangan yang menghentikan semua operasi ini, yang terjadi pinjol NPL-nya naik, kartu kredit naik. Ya kan? Ojol rebutan ordernya menipis ya Mas Walil ya. Jadi kalau menurut saya, BI itu menyadari Mas Walil, meskipun ada peluang, gini cara bacanya nih, meskipun ada peluang akan terjadi ekses likuiditas eksternal masuk lagi, tapi konsumsi kita itu bermasalah. Nah, BI meyakini Mas Walil bahwa masalah konsumsi ini bisa diatasi oleh money supply dari kebijakan fiskal, yaitu MBG dan bansos. Ya, itu logikanya begitu ya.
Pertanyaannya, yang kelompok dapat BLT enggak, dapat bansos enggak, proyek MBG juga nggak kebagian karena bukan bagian dari kayak anaknya ketua DPRD, gitu loh Mas Awalil ya gitu Ya, kan. betul. Nah, terus dia dapat apa? Gitu kan Mas Awalil. BI meyakini akan ada investasi yang meningkat. Iya, ya. Sehingga lapangan kerja lebih banyak. Nah, menurut saya ini mah teori klasik yang selalu diulang-ulang, yang belum tentu bakal kejadian. Iya. Ya kan? Apa yang BI katakan bahwa dia meyakini ini kan sama aja dengan yang dulu dikatakan oleh ketika gubernur BI-nya Darmin Nasution, Iya. ketika gubernur BI-nya Agus Martowardoyo, ketika gubernur BI-nya Budiono, Burhanuddin Abdullah. Semua selalu mengatakan sektorilnya harus disembuhkan, makanya sektoril harus disembuhkan. Iya, iya. Nah, kalau sektoril disembuhkan ini sebetulnya menurut saya fiskal itu Menteri Keuangan, tapi kalau sektoril yang disehatkan itu Menteri Teknis Mas Awalil. Iya, iya, iya. Ya kan? Purbaya menurut saya jauh lebih jujur mengatakan bahwa sisi investasinya berantakan, dia bilang kan gitu loh. Ya kan sisi Tapi investasi. sebenarnya mereka ini punya titik temu, kebutuhan akan jumlah uang yang meningkat itu titik temunya di situ situ. ya. Tapi penyebab bisa dapat jumlah uang yang meningkat itu mulai ada perbedaan-perbedaan. Dan BI dalam sejarahnya itu sebenarnya lebih berharap kan, artinya tidak langsung ngontrol kalau sisi Ya. sektor realnya kan dia hanya bisa menstimulus. Stimulus. Jadi kalau menurut saya Purbaya juga sebenarnya juga nggak sama dengan BI dong, nggak pernah sepenuhnya mengontrol sektor real kan. iya, tapi dia relatif lebih berani kan dari Iya, gubernur BI terus dengan terang mengatakan bahwa apa sektor realnya berantakan, ya kan? Nah, jadi artinya sebetulnya menurut saya kalau itu disadari masalahnya itu kan Purbaya juga mengatakan kalau mesin fiskalnya jalan, mesin moneternya jalan, ekonomi pasti tumbuh. Oh ya. Mesin fiskal itu apa? Uang fiskal yang dikasih Ke kementerian lembaga. kementerian lembaga. Kementerian lembaganya artinya apa? Menyehatkan. Iya. Menyehatkan apa? Satu, sisi konsumsi. Konsumsi kan tadi mau dikejar lewat Iya, bansos, dan MBG. MBG. Untuk kelas menengah yang nggak dapat ini akan dikejar dari sisi investasi. Iya. Berarti kan kalau sisi investasi, Kementerian Teknis yang terkait itu dong. Iya. Ini supaya kelas menengah dapat pekerjaan yang lebih baik atau ya kayak seperti itulah ya Seperti dari itu. investasi yang berkembang. Nah, BI mengatakan 84% tadi katanya sektor swasta Iya. dan antar hanya 9%. 86 malah bahasa. Nah, 86 sama 9 dan antara. 9%. Sekarang data Mas Awalil kalau kita lakukan uji korelasi dalam jangka panjang, belanja pemerintah, kemudian kita korelasikan dengan pembentukan modal tetap bersih yang mewakili investasi swasta. Semakin besar peran belanja pemerintah, terutama 13 tahun terakhir ini, ya sejak era Jokowi 2014, ternyata melemahkan PMTB loh Mas Awalil. Crowding out dong itu namanya. Jadi artinya apa loh Mas Awil? Artinya berdasarkan data long term yang saya Yang long lihat, term, ya, korelasinya negatif. Iya, direbut sumber dayanya. Kenapa? Karena sektor swasta pun merasa hampir semua bisnis dikerjakan oleh pemerintah. Pemerintah. Ya kan Mas Awil ya? Ini kita ngomong data nih, Iya. ya. Dan di era itu berarti kan sebetulnya dua yang dianggap sebagai belanja pemerintah, belanja fiskal dan juga BUMN. BUMN. Ini kan logika ini menjadi terbalik menurut saya. Iya. Di tengah prinsip ekonomi komando dari pemerintahan Prabowo Subianto yang heavy di belanja fiskal, di peran pemerintah Dan antara mau didorong. dan antara didorong, tapi BI ini sebetulnya menurut saya Mengingatkan ini. ya mengkritik secara halus. Iya. Mengkritik secara halus 86%. bahwa ternyata pada antara itu perannya hanya 9. Iya. Berarti heavy kepada pemerintah, itu salah. Berarti pemerintah harus memberikan ruang kepada swasta kan? Balik grafik itu ada cerita ini sebenarnya. Terus kita lihat gitu Mas Awel, PMTB, pembentukan modal tetap bersih itu meningkat kalau apa? Ternyata Mas Awel, berdasarkan data korelasi yang saya lihat, secara long term 0,98, jadi korelasinya hampir 98%. PMTB akan naik ketika konsumsi naik. Mana duluan? PMTB dulu, apa konsumsi dulu? Berdasarkan data series yang saya lakukan,
konsumsi dulu Mas Walil. Jadi artinya kalau konsumsinya tumbuh, PMTB-nya akan tumbuh. Artinya apa? Sektor swasta ataupun investasi, mau asing kayak mau asing kayak siapapun, dia hanya akan investasi ke sektor konsumsi. Nah, jadi kalau udah sampai sini Mas Walil, sebetulnya tak seindah kata-kata ini. Kita punya persoalan struktural ekonomi yang lemah. Reformasi struktural yang harus dilakukan. Jadi saya ingin mengatakan Mas Walil, resep BI ini hanya akan bisa cespleng kalau memang ekonomi kita berjalan struktural. Kalau ekonomi strukturalnya bermasalah, menurut saya Mas Walil, maka ekses likuiditas hanya akan ditelempaki oleh kelompok kaya. Kelompok bawah akan dapat bansos dan MBG. Kelompok di tengahnya, dia recovery terhadap daya belinya, menurut saya akan butuh waktu. Makanya Mas Walil, antara pidato ini dengan kita lihat anggaran BI yang kita bahas kemarin. Agak beda. Nuansanya beda. Di anggaran dia lebih prudent. Di anggaran kelihatan sendiri, kelihatan bahwa BI effortnya akan banyak keluar uang untuk stabilitas. Sehingga kan labanya turun, kan falasnya juga turun. Itu kan kalau kita lihat anggaran yang diajukan, berarti BI itu di tahun depan sibuk sama stabilitas. Ini secara samar sebenarnya juga disyaratkan, tapi coba dibangun bahwa pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih tinggi dari sekarang, stabilitas bisa terjaga, stabilitas terjaga itu karena fundamental yang kuat maupun BI yang siap dengan intervensi semua ini. Di antara faktor fundamental ini sebenarnya yang implisit kelihatannya mereka menduga akan ada QE sehingga di fundamental ini intervensi juga nggak perlu mahal-mahal kan dari sisi ini. Cuma kalau dilihat dari podcast kita terdahulu, sepertinya PB ini kan penuh dengan orang pinter. Tahu nih ada QE, tapi mungkin tetap tidak sebagus biasanya. Jadi gini, kalau saya bacanya Mas Walil, kelihatannya dari yang menyusun ini, dia memahami bahwa QE, kalaupun ada QE mulai Januari, agak beda dengan waktu Januari 2009. Jadi aspek teknikalnya lebih besar di saat fundamentalnya sudah kopong karena daya beli yang nggak ada. Sehingga BI dalam posisi kayak gini, Mas Walil, dan juga ada geopolitik, dia melihat bahwa angin teknikal ini tidak akan segera menjadi katalis. Karena ada persoalan fundamental. Jadi meskipun dia bilang fundamental terjaga, tapi menurut saya sudah BI menyadari bahwa fundamentalnya tidak cukup mendukung. Ini akan mendukung apa Mas Walil? Kalau kelas menengahnya segera recovery. Tapi kalau untuk recovery ini gini loh, yang jadi kendala lagi sebetulnya Mas Walil, ini pandangan saya ya Mas Walil ya. Menurut saya QE-nya dari sisi ekses likuiditas ke luar Amerika Serikat tidak akan sekencang dulu. Kenapa? Ini terkait dengan kecenderungan Trump. Trump ini agak beda nih. Jadi Trump ini orang yang memang menyadari bahwa peperangan ini harus dia menangkan. Jadi bukan tipe orang yang multilateral kayak gaya-gaya Partai Demokrat lah ya, gaya-gaya Obama dan sebagainya. Trump ini kan kelihatan sekali. Jadi kalau menurut saya nih Mas Walil, kelihatannya walaupun the Fed ini QE, tapi uang akan lebih banyak berputar di Amerika nih. Dengan di Amerika atau sekutunya? Sekutunya. Jadi dengan gaya Trump ya. Jadi dengan gaya Trump. Sekutunya yang bisa diatur-atur dia. Dan kemudian menurut saya kalau the Fed QE beda dengan dulu, Jepang sekarang naikin bunga. Berarti kan sebetulnya imbal hasil BI itu bersaing sama Jepang loh, Mas Walil. Tapi ya di part ini kuncinya. Artinya dia QE belum tentu ke sini yang besar kan. Kemarin Mas Walil ya, Perdana Menteri Jepang dianggap di luar kebiasaan Jepang. Dia mengundang investor dari Arab Saudi. Di akhir kalimatnya, saya baca di Kompas, di akhir kalimatnya dianggap tidak biasa oleh para diplomat ya terhadap Jepang. Perdana Menterinya mengatakan, tutup mulut Anda, masukkan semua investasi Arab ke sini. Itu dianggap tidak biasa untuk Jepang. Itu kan gaya Trump juga Mas Walil. Itu kan gaya Trump juga. Jadi saya ingin mengatakan negara-negara yang selama ini kita anggap sebagai
dalam tanda petik dewa likuiditas, Iya, ternyata egois sekarang Mas Walil. ya, mikir iya kan mereka juga Itu loh ya, jadi yang ingin saya mereka katakan tidak selonggar biasanya. Itu yang ingin saya katakan. Jadi menurut saya sih ya impact, makanya kenapa anggaran BI-nya juga nggak optimis-optimis amat. Hati-hati Gitu. dia. Sebenarnya Hati-hati. ini juga kalau kita lihat di laporan yang lebih panjangnya, angka-angka yang disodorkan bukan narasi Pak Gubernur, itu ini prudensi. Dia juga misalnya konsumsi akan naik berapa selama berapa tahun ke depan, investasi. Nah, kan karena dia pakai rentang, kalau kita coba cari angka tengahnya sebetulnya enggak. Ya ada faktor risiko yang diperhitungkan. Coba gini deh Mas Walil ya. Mungkin karena Gubernur BI nggak berani aja. Investasi swasta tadi 86%. Sekarang swastanya nyaman nggak? Iya. Di tengah dia dikit-dikit Iya. ketika hukum jadi komoditas misalnya. Gitu loh Mas Walil ya kan? Seolah-olah pahlawannya ini fiskal sama Danantara. Tapi sebenarnya ya, Purbaya sudah bilang kita ngandelin swasta, tapi hilang lagi pernyataan itu. Iya, jadi maksud saya kan swasta ini dia hanya baru mau invest. Iya. Kalau dia juga nyaman. Saya ambil contoh deh. Iya. Ya, misalnya kita mau narik KEK, kawasan ekonomi Iya, khusus. kawasan ekonomi khusus. Skandal Morowali aja, Iya. orang mikir, oh ternyata di Indonesia ada negara dalam negara. Iya. Terus aturan yang tidak jelas ketika soal impor beras, bukan soal kita membenarkan. Artinya ini kan peraturannya apa Tapi di gini KIK? loh, Mas Walil, kan pengusaha itu ngelihat kondisi dong. Iya. Misalnya Ya. era dulu SPBU diliberalisasi, Iya. sekarang tahu-tahu mau dikembalikan lagi monopoli. Monopoli. Orang mikirnya apa? Mikir-mikirnya investasi di Indonesia. Iya. Sekarang dibilang boleh masuk, besok nggak bisa keluar. Iya. Beras, Iya, beras. ya kan? Oh nggak boleh bisnis beras, Iya. ya kan? Jadi maksud saya, Mas Awalil, Gubernur BI ini lebih to the point Menteri Keuangan loh. Jadi artinya Menteri Keuangan tuh lebih to the point, Iya. Gubernur BI ini kan harusnya to the point. Iya. Bahwa pemerintah itu memperbaiki iklim investasi itu bukan hanya regulasi loh, tapi persepsi juga loh. Kita itu sebenarnya sangat berharap plus minus the Fed ya begitu ya. The Fed dengan Presiden Amerika itu selalu jadi wacana publik. Ya kita semua bisa ikut melihat Iya, argumennya. jadi ya saya lihat sih safety player Safety juga. player. Tapi yang kita bisa lihat yang lebih real ya ketika dia mengajukan anggaran BI, Ya, ternyata anggaran dia juga sebetulnya menyadari Iya. bahwa tekanan geopolitiknya Ya, besar, meskipun ada hal-hal teknikal yang mungkin bisa memberikan optimisme Ya. sedikit. Boleh ya. Jadi pemirsa, dari penjelasan Mas Yanuar, saya mengajak pemirsa silahkan masuk ke laman Bank Indonesia. PowerPoint pidato ini ada, tapi saya sangat menganjurkan yang dibaca adalah laporan yang 110 halamannya. Itu lebih ini. Kemudian jika berkenan lihat podcast saya dengan Mas Yanuar yang sudah berkali-kali mengangkat soal Bank Indonesia ini agar kita bisa melihat dari perspektif berbagai sudut. Dan selalu kita ingatkan, memang kanal ini bermaksud literasi dan ya kalau boleh izin kita juga pengen menjadi narasi pembanding. Dengan sendirinya sebagai pembanding kita nggak banyak mengulang yang dinyatakan yang mau dibandingi, lebih kepada kami sajikan. Mudah-mudahan pemirsa kami makin menjadi cerdas, bijak untuk bisa memahami kondisi ekonomi saat ini dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. sama-sama.